Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 4 Agama Islam 2 kelas 3C ingin menjelaskan mengenai etika dan keselamatan kerja dalam Islam. Apa saja yang akan kami bahas pada presentasi kali ini? Yang pertama, latar belakang, rumusan masalah, tujuan, pengertian etika secara umum dan menurut Islam, etika dalam kesehatan masyarakat, etika menurut Al-Quran dan Hadis, penerapan etika dalam kesehatan masyarakat menurut Islam, pengertian keselamatan kerja secara umum dan menurut Islam, keselamatan kerja menurut Al-Quran dan Hadis, penerapan keselamatan kerja dalam kesehatan masyarakat menurut Islam, kesimpulan, dan yang terakhir, saran. Dalam agama Islam, bekerja merupakan suatu ibadah yang diperuntukkan untuk mengais rezeki dari Allah yang kemudian digunakan untuk menyambung kebutuhan kehidupan. Ketika berbicara tentang aspek pekerjaan, tak luput juga membahas aspek etika dalam bekerja. Dikarenakan dalam bekerja tidak bisa terdiri dari satu komponen saja, kita membutuhkan orang lain untuk berinteraksi. Maka dari itu, kelompok kami membuat makalah ini karena mempelajari dan mengetahui bagaimana etika bekerja dan keselamatan kerja dalam pandangan Islam. Etika dan keselamatan kerja merupakan suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan tenaga kerja pada khususnya dan manusia pada umumnya. Di sini saya akan membahas rumusan masalah yang kita gunakan dalam topik makalah kali ini. Yang pertama yaitu bagaimana penerapan etika dalam kesehatan masyarakat menurut Islam. Yang kedua yaitu bagaimana keselamatan kerja dalam kesehatan masyarakat menurut Islam. Yang ketiga yaitu apa saja contoh etika yang tepat dalam menjaga keselamatan dan kesehatan kerja menurut Islam. Yang keempat yaitu bagaimana prinsip Islam dalam memandang keseimbangan antara produktivitas dengan perlindungan keselamatan pada pekerjaan. Selanjutnya tujuan. Yang pertama, mengetahui penerapan etika dalam kesehatan masyarakat menurut Islam. Yang kedua, mengetahui keselamatan kerja dalam kesehatan masyarakat menurut Islam. Yang ketiga, mengetahui etika yang tepat dalam menjaga keselamatan dan kesehatan kerja menurut Islam. Yang keempat, yaitu memahami prinsip Islam terhadap keseimbangan antara produktivitas dengan perlindungan keselamatan dalam pekerjaan. Etika secara umum berasal dari dua kata bahasa Yunani yaitu ethos dan etikos. Ethos sendiri memiliki arti sifat, adat, atau kebiasaan. Sedangkan kata etikos memiliki arti adab atau susila. Dari dua kata tersebut dapat diartikan sebagai suatu gambaran rasional mengenai hakikat dan pedoman perbuatan untuk menentukan baik buruk keputusan seseorang dalam berperilaku yang secara moral diperintahkan ataupun dilarang. Sedangkan etika dalam Islam diistilahkan sebagai akhlak yang berasal dari bahasa Arab yaitu al-akhlak atau al-huluk yang berarti sifat, tabiat, atau watak. Akhlak sendiri diartikan sebagai ilmu pengetahuan tentang keutamaan hal yang baik dan cara mencapainya, serta ilmu tentang hal yang buruk dan cara menjauhinya. Oleh karena itu, etika dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Etika pada kesehatan masyarakat dijelaskan oleh CDC atau Center for Disease Control and Prevention pada tahun 2011 sebagai suatu proses yang sistematis untuk mengklarifikasi, memprioritaskan, dan menjustifikasi tindakan kesehatan masyarakat yang mungkin dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip etika, nilai-nilai dan keyakinan para pemangku kepentingan, serta informasi ilmiah dan informasi lainnya. Etika tersebut membantu para ahli kesehatan masyarakat untuk membuat keputusan yang terbaik bagi masyarakat dan memprioritaskan kesejahteraan serta kemaslahatan masyarakat secara keseluruhan. Etika menurut Al-Quran dan Hadis. Saya mengambil dari surah Ali Imran ayat 159 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin min Allah linta lahum
ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Baik, saya akan menjelaskan sedikit isi tentang ayat tersebut. Pada ayat-ayat sebelumnya menceritakan tentang perang Uhud. Pada saat itu terjadi peristiwa yang sangatlah besar, di mana pasukan pemanah yang diperintahkan untuk tetap berada di bukit, mereka memilih untuk turun dari bukit tersebut. Mereka tidak menaati perintah yang diberikan, hingga menyebabkan banyak sekali umat muslim yang terbunuh dan terluka pada saat perang tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikaruniai sifat yang lemah lembut. Oleh karena itu, ketika menghadapi kesalahan yang dilakukan pasukan itu tidak dengan mengeluarkan kata-kata yang keras ataupun bertindak kasar, memukul ataupun melempar mereka, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang yang berhati keras. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan suri tauladan bagi umatnya. Kita sebagai umatnya, alangkah baiknya mencontoh beliau. Ketika ada orang yang berbuat kesalahan, sebaiknya bermusyawarah dan menyelesaikannya dengan kepala dingin. Selanjutnya adalah penerapan etika dalam kesehatan masyarakat menurut Islam. Penerapan etika menurut ajaran Islam dalam bidang kesehatan masyarakat, contohnya seorang dosen kesehatan masyarakat yang bersungguh-sungguh dalam melakukan pekerjaannya. Pertama, sehari-hari ia mengajar mahasiswanya agar memahami ilmu pengetahuan hingga mahasiswa paham dan dapat menyukuri serta memaknai hidup. Lalu, yang kedua, ia terjun ke masyarakat saat terjadi bencana di daerah. Ia membantu dengan ikhlas sehingga masyarakat terdampak mendapatkan bantuan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhannya, mencegah terjadinya penyebaran penyakit dan menurunkan angka kematian. Keselamatan kerja secara umum menurut Mandi adalah perlindungan karyawan dari luka-luka yang disebabkan oleh kecelakaan. Keselamatan merupakan aspek-aspek dari lingkungan kerja dapat menyebabkan kebakaran, ketakutan, aliran listrik terpotong, luka memar, keseleo, patah tulang, kerugian alat tubuh, penglihatan, dan pendengaran. Dapat disimpulkan, keselamatan kerja secara umum adalah suatu bentuk usaha yang digunakan untuk mencegah terjadinya kecelakaan atau hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, sehingga manusia dapat merasakan kondisi yang aman atau selamat dari kerusakan, penderitaan, atau kerugian, serta memberikan jaminan kondisi kerja yang aman dan sehat kepada setiap karyawan, dan juga untuk melindungi sumber daya manusia, setiap manusia terutama yang sering dirasakan para pekerja konstruksi. Keselamatan kerja menurut Islam. Menurut Islam sangat mementingkan menjaga keselamatan jiwa dalam bekerja. Kehati-hatian, ketelitian, dan upaya terbaik dalam bekerja merupakan salah satu upaya untuk menjaga kesehatan dan menyehatkan jiwa, di mana keselamatan kerja dalam Islam adalah upaya manusia pada diri sendiri, self-control, untuk menghindari bahaya di tempat kerja. Perlunya mempertimbangkan konsep perlindungan hukum terhadap pekerja dalam masalah keselamatan dan kesehatan kerja. Karena kecelakaan kerja sering terjadi dan menimbulkan perselisihan antara pengusaha dan pekerja. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dan terjadinya penyakit yang ditimbulkan oleh atau disebabkan oleh kecelakaan kerja adalah menjaga keselamatan. Menjaga keselamatan dalam bekerja merupakan bagian dari upaya menjaga keselamatan jiwa, yang dimana dalam konsep maqasid al-syariah ditempatkan pada urutan kedua setelah kewajiban menjaga agama. Quran Suci Surat Al-Qasas ayat 77
yang artinya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagiaanmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuatlah baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Quran Suci Surat Al-Qasas ayat 77. Lafaz-lafaz di atas ini mencakup pekerja yang diperintahkan Allah untuk mencapai kehidupan yang berkesinambungan antara kepentingan material ataupun spiritualnya. Kemudian terdapat beberapa hadis dalam ruang lingkup perlindungan para pekerja yang salah satunya pada hadis pembebanan kerja di luar kemampuan kerjanya. Hadis ini menjadi dalil terhadap larangan untuk memberi pekerjaan di luar batas kemampuan para pekerja kecuali sesuai dengan kemampuannya. Hal ini juga berkaitan pada pemberi kerja untuk melindungi para pekerjanya dengan wajib memberikan keamanan bagi pekerja sehingga pekerja merasa aman dan nyaman dalam melakukan tugasnya. Selanjutnya yaitu penerapan keselamatan kerja. Penerapan kesehatan dan keselamatan kerja menurut ajaran Islam yaitu contohnya seorang ahli K3 di salah satu perusahaan yang bersungguh-sungguh dalam manajemen bahaya dan mencegah terjadinya kecelakaan kerja di lingkungan kerja. Ia melakukan dengan membuat aturan-aturan di tempat kerja dengan cara mengatur jam atau durasi kerja, memasang rambu, poster, dan label-label pada bahan ataupun mesin yang berbahaya. Dan juga yang ia lakukan yaitu melatih pegawai dengan menggunakan alat pelindung diri, contohnya menggunakan helm, masker, sarung tangan, maupun sepatu yang berstandar saat bekerja di lingkungan kerja agar aman dan terlindungi dari bahaya-bahaya yang ada di lingkungan kerja. Selanjutnya kita akan membahas mengenai poin ketiga dari subbab pembahasan, yaitu mengenai etika yang tepat dalam menjaga keselamatan dan kesehatan kerja menurut Islam. Islam sendiri mengajarkan umatnya untuk melakukan tindakan yang sesuai moral kemanusiaan dan agama, termasuk salah satunya adalah tidak melanggar hak orang lain serta tidak berbuat zalim pada dirinya sendiri. Bahkan ketika ia sedang melakukan kewajibannya saat bekerja, ia tetap harus ingat dan mengutamakan dirinya sendiri, sehingga perbuatan yang ia lakukan tidak berakhir pada kezaliman yang melanggar hak-hak yang ia miliki. Berikut ini beberapa etika dan keselamatan kerja yang dapat diterapkan sesuai dengan kaidah keislaman menurut Subadono 2019. Yang pertama adalah bekerja dengan menjaga diri sendiri. Hal ini didasarkan pada Quran Surat Al-An'am ayat 17, di mana dalam ayat tersebut kita sebagai manusia perlu mengandalkan Allah dalam segala hal yang kita lakukan, termasuk dalam salah satunya adalah bekerja. Kita harus bekerja dengan tekad dan usaha yang baik, namun juga harus menyadari bahwa hasil akhir dari pekerjaan kita semuanya bergantung kepada Allah. Apapun hasilnya, baik kemudaratan ataupun kebaikan, itu adalah bagian dari rencana Allah yang tentunya lebih baik daripada rencana manusia. Yang selanjutnya, poin nomor 2 adalah bekerja dengan tidak membahayakan orang lain. Hal ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam kitab Al-Ahkam 2340. Tidak boleh menimbulkan bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain. Hadis ini menekankan pentingnya menghindari tindakan yang membahayakan atau merugikan orang lain. Sebagai muslim, kita diwajibkan untuk menjaga keselamatan dan keamanan sesama manusia. Dalam lingkup pekerjaan, ini dapat diartikan sebagai pentingnya melaksanakan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab dan menjaga lingkungan kerja agar tidak membahayakan kesehatan atau keselamatan kerja ataupun siapapun yang terlibat pada pekerjaan tersebut. Lalu poin ketiga adalah bekerja sesuai dengan kemampuan. Hal ini didasarkan pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 286, bahwasanya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuan yang ia miliki. Dalam konteks bekerja, ayat ini mengingatkan kita untuk bekerja sesuai dengan kemampuan dan potensi kita. Kita tidak harus membebani diri dengan tanggung jawab yang melebihi kapasitas kita, tetapi sebaliknya kita harus berusaha sebaik mungkin dalam lingkup kemampuan. Ayat ini juga mengajarkan pentingnya mengakui kesalahan dan kekurangan serta memohon ampunan pada rahmat Allah. Poin nomor 4 adalah bekerja dengan berbuat baik kepada sesama. Hal ini didasarkan pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 195, di mana ayat tersebut merujuk pada konsep bekerja dengan integritas, etika, dan memberikan manfaat positif bagi orang lain. Ini mencakup memberikan kontribusi positif dalam pekerjaan kita, termasuk salah satunya adalah dengan berbagi kebaikan dengan sesama melalui sedekah dan amal yang kita dapatkan dari gaji yang kita miliki.
Selanjutnya kita akan masuk ke dalam poin pembahasan keempat, yaitu keseimbangan antara produktivitas dengan perlindungan keselamatan dalam pekerjaan menurut Islam. Islam memandang keseimbangan antara produktivitas dan perlindungan keselamatan dalam pekerjaan sebagai suatu hal yang penting dan diharapkan. Ajaran Islam menekankan pentingnya pencapaian hasil yang produktif dalam pekerjaan, tetapi tidak dengan mengorbankan keselamatan dan kesejahteraan diri sendiri atau orang lain. Berikut beberapa prinsip yang menunjukkan bagaimana Islam memandang keseimbangan. Yang pertama adalah menekankan keseimbangan dalam niat, di mana Islam mengajarkan bahwa niat adalah faktor penting dalam setiap tindakan. Niat untuk bekerja dengan produktivitas dan sekaligus menjaga keselamatan diri dan rekan kerja mencerminkan penghargaan terhadap hidup yang telah diberikan sebagai salah satu anugerah dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya adalah pentingnya kesehatan dan keselamatan. Islam menganggap tubuh sebagai amanah yang diberikan oleh Allah. Oleh karena itu, menjaga kesehatan dan keselamatan diri adalah tanggung jawab moral. Produktivitas yang berlebihan dan membahayakan kesehatan bertentangan dengan prinsip pentingnya kesehatan dan keselamatan yang dianjurkan menurut Islam. Lalu yang selanjutnya, poin ketiga adalah menjaga hak dan keadilan. Menekankan produktivitas yang ekstrim tanpa memperhatikan kondisi kerja dan keselamatan dapat melanggar hak pekerja. Oleh karena itu, bagi para pemilik perusahaan dianjurkan untuk tetap memperhatikan produktivitas yang dapat dimaksimalkan atau tidak berlebihan atau dapat dianggap sebagai produktivitas yang ekstrim. Islam mengajarkan untuk memberikan hak-hak yang adil kepada pekerja dan menjaga kesetaraan dalam perlakuan. Yang selanjutnya adalah keteladanan Rasulullah. Rasulullah sendiri menunjukkan keseimbangan antara produktivitasnya dan keselamatan dalam berbagai aspek pekerjaan, seperti berdagang, pertanian, dan lainnya. Beliau mengajarkan untuk bekerja dengan sungguh-sungguh sambil tetap memperhatikan keselamatan. Dengan demikian, Islam menekankan bahwa produktivitas yang berkelanjutan haruslah sejalan dengan perlindungan keselamatan dan kesejahteraan. Agar sukses dalam dunia pekerjaan, Islam mengajarkan bahwa produktivitas yang didasarkan pada nilai-nilai moral dan etika serta menjaga keselamatan adalah landasan yang kokoh. Kesimpulan yang dapat kelompok kami berikan, yang pertama, etika kerja Islam adalah perilaku karyawan yang sesuai dengan apa yang dianjurkan dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran, kesehatan dan keselamatan kerja diciptakan melalui tindakan bekerja yang tidak merusak lingkungan. Etos kerja dan keselamatan kerja harus dimaknai keberadaannya di seluruh jenis pekerjaan. Salah satu contohnya adalah di bidang ilmu kesehatan masyarakat. Yang ketiga, ajaran Islam menekankan bahwa pentingnya mencapai hasil yang produktif dalam pekerjaan, tetapi tidak dengan mengorbankan keselamatan dan kesejahteraan diri sendiri maupun kesejahteraan orang lain. Kemudian saran yang dapat kelompok kami berikan adalah yang pertama, berbicara tentang aspek pekerjaan juga tak luput membahas aspek etika dalam bekerja. Bekerja juga tidak bisa terdiri dari satu komponen saja. Kita membutuhkan orang lain untuk berinteraksi, maka dari itu etika harus benar-benar ditanamkan dengan sangat baik. Yang kedua, perlunya penyadaran bahwa semua aspek pekerjaan ada di sisi keselamatan kerja yang tidak akan sama antara pekerjaan satu dengan pekerjaan lainnya. Maka dari itu penyadaran tersebut dapat dilakukan dengan melalui sosialisasi melalui berbagai metode yang ada pada era sekarang. Sekian presentasi dari kami, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata, karena kesempurnaan hanya milik Allah semata. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.